Puji tangan, Pak. Banyak, banyak. Kalau musafir keliling itu banyak, banyak, sangat banyak keliling-keliling. Enggak, enggak. Ini kita on the track ke salah satu orang yang kita bahas, yang Pak Musafir bahas tadi pagi. Kan dari situ mulainya kan, dari dia mulai Ya, mempersekusi atau membuli kan. Tapi ada. sekarang dia membangun narasi seolah-olah bukan dia yang berbuat gitu. Dia seolah-olah dia korban gitu. Betul nggak, Pak? Itulah, itulah. Jadi ada beberapa yang memang teman-teman kita menandai. Jadi justru kita harus fokus ke orang itu supaya ya bukan kita malah menghindari itu ya enggak tahu lah teman-teman masing-masing ya. Tapi musafir sedapat mungkin untuk tetap apapun ya harus ada komunikasi. Harus ada yang mengingatkan itu. Ya Pak Putih ya. Pak Putih kita sama-sama kan sudah lama di sini. Pak Putih lebih senior dari musafir loh. Jadi kita bertanggung jawab, punya tanggung jawab Benar untuk lah, benar. haruslah ada yang apapun itu harus ada yang mengingatkan. Apapun itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau dinasihatin dia ngambek gimana dong, Jadi Pak? pelayanan Ada. itu harus ada pembahakan, ya. Harus ada yang kita segani, harus ada yang kita hormati, sehingga kita tidak mau menang sendiri. Ada yang bisa menasehati, ada yang bisa mengawasi. Karena kalau enggak kita egois, bisa mengarah ke NPD. NPD ini salah satu sakit jiwa loh. Ya. Begitu rahasia kebobrokannya kebongkar, dia mulai flying victim, dia seolah-olah dia korban, seolah-olah dia yang terzolimi. Dia mulai Victory minta lap. dukungan Keliling-keliling ya. orang-orang untuk validasi tentang perbuatan curangnya itu sebenarnya benar. Itu NPD, salah satu sakit jiwa yang beredar di sosialita kita ini. Bahaya Dramatisir sekali, ya, NPD ini Bang bahaya Budi. sekali saudara. Dramatisir ya aja. Playing victim itu yang maksudnya ya terlalu kelihatan lah. Kalau kita kan orang-orang profesional kita tahu ini playing victim. Masa kan kita tidak tahu? Kita tahu kok. Biangnya kamu kok. Masa? Aduh. Iya, iya. Tapi masalahnya dia yang nggak sadar gitu, Pak. Makanya dibilang Babe tadi jadi NPD kan. NPD itu kan begitu dia. Atau apa tadi yang orang Pak Sabto bahas tadi tentang bipolar gitu kan. Yang emosinya juga bisa kayak aktor film ya Pak ya. Bisa marah, bisa tiba-tiba ketawa gitu kan. Jadi memang kita sedapat mungkin memang jangan tinggalkan mereka juga. Sedapat mungkin kita memang ya seperti Pak Putih, public relationnya mantap. Mantap. Jadi kita harus belajar banyak dengan senior-senior untuk bagaimana berhadapan dengan teman-teman kita atau senasib dan sepenanggungan. Jangan sampai kita tinggalkan mereka. Jangan. Kalau kita main kubu-kubuan itu, waduh, musafir bukan apa. Musafir semua kalangan musafir masuk loh. Sampai kemarin tuh kita musafir masuk tidak tahu ternyata komalnya Buddha. Ya kita pakai salam-salam Buddha lah. Nama budaya Om Swastiastu ya kita ngomong di situ. Tapi musafir dibully akhirnya karena ketahuan musafir kan Kristen ya. Dibully sudah di situ. Tapi setelah itu mereka meminta maaf, kemudian musafir turun. Ya selesai gitu. Tapi Tapi jangan tadi salah baru Pak, diundang lagi. Pak Musafir. Jangan salah Pak Musafir. Pak Musafir sekarang gabung ke sini nanti bisa-bisa Pak Musafir juga disenggol juga Pak, bahkan ditabrak juga Pak sama dia Pak. Nggak apa-apa. Maksudnya ya rugi sendirilah kalau mau bikin musafir begini karena musafir nggak ada di satu tempat atau cuma kalau dibilang terdiam di satu tempat. Musafir kan keliling-keliling, jadi ya nggak masalah. Nanti 1-2 hari ternyata musafir diundang juga. Ternyata Jadi musafir memang diundang juga. jadi Gitu. jadi memang Pak
untuk menghadapi karakter-karakter seperti beliau ini, Pak B2 ini, memang kita perlu apa ya, sersan ya, iya Pak ya, serius tapi santai gitu kan. Iya. Jadi Ya humble lah. Kita buat kita jadi humble gitu. Jadi ya nggak masalah, nggak apa-apa. tapi Malah- tapi sekarang Pak, suasananya lebih parah loh Pak, Iya, saya tahu itu. sampai sampai apa, cyber, sampai juga apa, cyber war juga. Sampai main Ngeri suku, gak tuh Pak? kepala suku ya, apa suku-suku apa? Sampai Ya, ada yang berlindung di balik suku. Jadi ya udahlah. Sudah kalau orang kalau terseret arus, dia sudah menggapai ranting apapun yang apa yang dia mau pegang, dia pegang aja gitu. Supaya dia tidak terseret gitu. Tapi ya saya ingatkan kembali, kita tetap Makanya jangan kalau mereka sudah mulai begitu, teman-teman ya, kalau mereka sudah begitu, kita harus cepat ambil kendali. Kita harus menjadi operator di angkot, mencari penumpang. Maleber, 5.000 maleber, 5 leber, serbu maleber, serba 10.000, gitu kita. 86 gitu ya Pak ya. Tapi analisa Pak Musafir tuh itu benar tuh Pak, yang mereka sudah berkurang kita bertambah gitu Pak. Itu nyata Bang. Coba nanti kita buka ya. Nanti saya coba cari statistiknya. Memang begini, kita perlu sikapi bahwa rencana Tuhan itu baik adanya. Banyak yang mengatakan, kenapa kok sepertinya Tuhan membiarkan hal ini terjadi di kita gitu. Tapi ya kita harus tahu bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan. Tapi bukan predestinasi ya, bukan itu maksudnya. Tapi ini malah justru kita bertambah loh. Dengan hal ini kita kayaknya macam seperti terpencar begitu, tercerai-berai, tapi kita akhirnya mencari posisi kita masing-masing. Dan diposisikan, ada yang memposisikan ke wilayahnya dia, ada yang memposisikan ke wilayah yang satu, dan bahkan ada yang memposisikan untuk bergabung dengan pihak RT 6, tapi tidak disadari bahwa ternyata RT 6 juga akhirnya terikut begitu. Bahkan diterima di sana dengan baik. Karena dia merasa bahwa di pihaknya kita itu dia tidak diterima gitu. Mereka menerima gitu. Zuma, begitu dia flying victim tentang rekan sekerjanya, sampai dia ambil sumpah, dia jelek loh. Di hari itu aja 203 orang, 2.300 lebih orang unfollow dia di hari dia angkat sumpah. Dan sekarang dia Mubahala kehilangan itu ya, waktu mubahala. orang-orang yang store 19.000 satu bulan. Ya, itu Zuma. Dan sekarang redup. Nah, ini diulangi oleh rekan sekerja kita di dalam kekristenan. Dia flying victim, tidak mengakui. Seharusnya kalau dia parkir aja nggak seheboh ini, tapi dia flying victim sehingga donatur dia jadi gerah yang tadinya tidak peduli. Jadi kita pahamlah, media online ini lebih banyak yang kita tidak kenal secara individu, face to face satu dengan lain. Tapi waktu kita bercanda di Komal, kita rasanya dekat banget. Ini yang harus hati-hati. Karena kita tidak bisa melampiaskan perasaan kita seperti kita di offline. Begitu kita tidak nyaman, kita unfollow, saudaraku. Tapi kalau offline, kita masih ada space untuk melakukan hal-hal yang pendekatan secara persuasif, sehingga pertemanan itu bisa utuh. Tapi online ini berbahaya sekali. Ini cyber loh teman-teman.
harus ingat loh, ini cyber. Cyber itu begitu gampangnya bisa jadi booming. Itu yang kita harus hati-hati. Lanjut. Tapi sebenarnya B hampir samanya polanya si Pak B2 ini sama si Jum itu. Betul nggak B? Cuma saya percaya orang itu ada masanya. Saya percaya itu. Jadi memang kita harus sadari itu. Yang gua bilang juga apa? Jadi kita harus sadari itu. Yang kita terlibat di situ, kita harus siap mengalami hal itu. Itu. Dan harus maklumi bahwa memang masanya kita sudah bukan lagi gitu. Dan memang ada waktu tertentu untuk kita kembali lagi. Tapi pada saat kita sudah bukan masanya, jangan menambahkan ruwet dengan seperti sifatnya Suma dengan yang tadi baru disebut itu. Nanti tambah tenggelam betul. Jadi ya dewasalah. Kalau kita sudah tahu memang saatnya untuk kita sudah tidak bersinar, ya kembali ke Prabon dulu. Duduk diam dan akhirnya jadi apa teman-teman? Apa yang dibilang mereka apa? Legenda. Jadi legenda akhirnya kan. Orang akhirnya setelah itu orang menanti-nantikan kembali. Aduh saya rindu untuk mendengar lagi. Ya tahan dulu barang mungkin 1 tahun lah. Tiba-tiba muncul dan orang wow meledak lagi tuh pasti. Usahakan dirimu menjadi seorang legenda lah. Kalau memang sudah redup, diam saja. Seperti bintang-bintang film yang redup, mereka diam tapi setelah muncul mereka wow. Gitu. Dan banyak yang merindukan untuk supaya mereka kembali lagi. Itu yang disebut dengan figur yang melegenda. Cobalah. Ini kata Musafir, kalau ada yang dia dengar di bawah, terapkan itu ya. Ya betul ya Pak Putih ya. Dulu Pak Musafir. Iya, tapi ada yang salah langkah juga Pak. Iskariot itu kan menghilang hampir setahun, hampir 2 tahun ya Pak. Nah itu kesalahan fatal bagi Iskariot dia. itu menghilang karena ada kasus yang sangat berat, tetapi tahu-tahu dia on fire lagi, online lagi dengan membawa kasus ini. Tenggelam habis dia Pak, nggak ada yang bisa Ya. nolong lagi. Caranya salah. Dia tidak belajar. Caranya salah. Ini saya sudah bilang. Tidak ada yang Dia lirik sudah lagi dia. buat kesalahan fatal. Dan itu tidak bisa diperbaiki. Sudah tidak bisa diperbaiki. Dengan cara apapun ya. Tidak bisa. Makanya kan Pak Musafir, saya dulu kan dinasihatin dulu Pak sama gembala sidang saya yang udah sepuh sekali. Jadi nasihatnya begini, dia bilang begini. Orang tua tanpa anak muda, maka orang tua akan kehilangan wibawa. Anak muda tanpa orang tua, maka anak muda akan kehilangan nasihat. Benar gak, Pak Musafir? Itu. Nah, ini kami bahas nih kemarin. Nah, beliau ini kan banyak nih nyerang-nyerang anak muda, ya kan? Ya termasuk yang yang beliau serang pertama itulah, ya kan? Jadi artinya ini kegelisahan ini yang kita lihat loh. Maksudnya apa gitu loh? Apakah dia mau menghilangkan eksistensi anak muda supaya dia tetap berkibar? Kalau tadi perkataan Pak Musafir itu dia dengar, ya kan? Ya, kalau dia bisa menghargai anak muda, paling tidak dia sudah jadi legenda, betul nggak Pak? Iya. Paling tidak dia sudah jadi legenda. Ini dia malah, mohon maaf, bahkan orang tua yang harusnya dia hargai pun tadi seperti dibilang Babe Putih, nggak dihargainya lagi. Contoh siapa? Pak Yusuf Mandubulu. Cepat sekali dia bilang Pak Yusuf Mandubulu itu oneness, kan gitu. Dan itu kan termasuk pelanggaran berat, betul nggak Pak? Setuju nggak Pak?
memang itu karakter masing-masing. Karakter memang kita yang gimana tidak bisa kita sampai jauh ke dalam untuk mengintervensi karakter orang. Cuma ya kita cuma tugas kita hanya mengingatkan dengan cara kita Ya, maksudnya kan gini loh Pak, Pak Muzafir, kan beliau Pak PBB itu kan jauh usianya dari yang dia serangkan, betul nggak Pak? Artinya kalau seperti yang dibilang Babe tadi, kalau dia parkir saja dan hanya mengamati, ketika dia punya kesempatan untuk mengingatkan, kan itu jauh lebih baik daripada dia frontal kayak serangan mendadak kan gitu kan. Sebenarnya kalau memang istilah home alone ya, kalau sudah begitu jangan menggunakan istilah victory lap. Ya memang diam saja di situ dan menanti. Tapi ini setelah itu dia keliling. Waduh. Ya udah. Bagaimana? Ya home alone juga kan akibat yang dia buat sendiri, Pak Muzafir. Kalau sudah keliling victory lap begitu ya bagaimana? Akhirnya ya banyak yang enak juga. Dan saya tanya, kalau yang begitu banyak dukungannya, saya rasa enggak akan banyak dukung. Malah mungkin tadi Pak Putih bilang unfollow paling banyak nanti kenanya di situ. Sudah terjadi kan Pak? Ya itu. Sudah sanksi sosial itu Pak, paling mengerikan itu Pak. Kalau Iskariot memang sudah tidak bisa terselamatkan. Kalau PB itu ya masih bisa lah, kita masih bisa dan kita masih bisa maklumi, dan mudah-mudahan ya kita doakan ya beliau ya menyadari itu supaya bisa mengambil posisi secepat mungkin supaya cepat tetap dia eksis gitu. Sebab kalau dibilang Pak B2 ini kalau dibilang unik juga di antara kita semua ya. Cuma karakternya itu yang memang kita harus mengingatkan, supaya ada yang harus bisa mengingatkan beliau. Itu sangat disayangkan kalau ya seperti Iskariot itu sangat disayangkan sekali gitu. Ya bukan apa, tapi kita juga jangan langsung menjudge lalu lempar keluar begitu ya, bukan begitu juga sih. Apapun yang terjadi, kita semua dulu itu kalau dibilang kompak sekali, satu perasaan, satu sepikir itu. Waktu pertama kita buka komal-komal TikTok itu, dan saya rindu untuk kembali seperti dulu. Sangat disayangkan. Makanya kayak kami ini ada Pak Muzafir, apalagi kami yang masih muda kan, masih di bawah umur 40 tahun ini kan, paling tidak seperti yang kami bilang kemarin, ya kami akan jadi tameng hidup untuk mereka-mereka yang suka ya membawa gaya-gaya orang-orang Farisi kan Pak kan, yang selalu problematik gitulah kan gitu, yang mana tujuannya ya untuk menginikan diri sendiri gitu, mempromosikan diri sendiri, bukan untuk satu tujuan kita yang lebih mulia dan lebih besar kan gitu. Izin Bang Bintang. Ya siap Pak Yusuf, langsung Pak. Kalau ke kasus ini Bang Bintang ya, saya rasa harus ada tes ombak. Kalau tidak ada tes ombak, tidak akan menimbulkan efek jerah. Harus ada contoh gitu.
Kalau menurut saya begitu. Karena kalau tidak akan timbul dua orang ini bibit-bibit muda lagi gitu lah. Maksud saya begitu. Kalau bisa Betul, Pak. dijadikan Betul Pak Yusuf, ya, tes ombak. Makanya kan, tapi itu juga sudah kita pikirkan, sudah kita pertimbangkan. Masalahnya dia bukannya malah berhenti gitu, malah semakin parah gitu. Seperti yang kata Bang Musafir tadi, dia jalan ke banyak komal, dia mempengaruhi, ya kan, bahkan ya dia membuat semacam apa kubu-kubu gitu kan, ya aja orang untuk membuat kubu-kubu kan gitu kan, bahkan kaki tangannya waduh ramah banget, ramah, rajin menjamah kan gitu kan. Jadi artinya inilah yang kami sesalkan, inilah yang kita sesalkan kan gitu kan. Jadi kayak yang dibilang Mbak B semalam bahwa ada orang-orang yang apa namanya, yang kita bisa bilang spender-spender yang sudah mulai gerah melihat kelakuannya, dan juga ternyata dia juga problematik dalam hal apa namanya, pengelolaan dana dari spender-spender itu kan gitu kan. Jadi kalau dia lebih jauh lagi, ya mungkin spender-spender yang dibilang Babe semalam akan lebih lebih aktif untuk menindaklanjuti sampai kepada, ya sebenarnya nggak kita harapkan kan, ke ranah hukum kan gitu. Karena memang menurut pernyataan Babe semalam, Pak Putih semalam, semua delik-deliknya masuk ke ranah hukum. Nah, tapi kita nggak inginkan itu sebenarnya sih. Tapi kalau dia masih tetap seperti itu, ya mungkin seperti apa yang dibilang Pak Yusuf tadi, mungkin akan dilakukan. Apalagi itu spender-spender bukan spender receh kan, spender besar. Yang kata Babe Putih semalam punya perusahaan juga yang sudah ini go internasional kan. Gimana Pak Musafir? Apa perlu tes ombak? maksud saya begini, Bang Bintang, baik Bang Musafir ya. Kalau memang ada celah, kita harus tes ombak ya. Ini kita berbagi pengalaman aja ya, Bang Bintang ya, dan rekan-rekannya. Penggebosan FPI itu sangat sulit karena terlalu berakar. Kalau kita tidak melakukan tes ombak KM50, kita tidak akan tahu kekuatan. Tapi dari tes ombak itulah kita bisa menggembosi mereka. Jadi kalau hal ini tidak kita berikan satu pelajaran untuk tes ombak, ada satu contoh, akan timbul iskariot baru. Itu kalau saran saya. Kita boleh lembut sebagai anak Tuhan, tapi dalam kelembutan kita harus punya satu ketegasan. Kalau menurut saya begitu. Ya, gimana Bang Musafir? Kalau Musafir sih testing the water itu Musafir nggak ikutan lah. Karena Musafir prinsipnya di Komal ini Musafir masuk berdialog dengan teman-teman. Memang Musafir sedapat mungkin personality Musafir hindari sebenarnya. Hindari. Tapi kalau memang sudah nyata di depan mata dan semua sudah tahu, ya memang tidak salah kita harus ungkapkan itu. Tapi kalau yang underground itu Musafir enggak akan mungkin Musafir ungkapkan atau dipublish ya. Karena walaupun Musafir sudah tahu latar belakang orang ini siapa, tahu persis memang, tapi untuk yang personality Musafir tetap tidak akan mungkin ungkapkan atau Musafir akan hindari itu.
Tapi kalau sudah diketahui oleh umum, teman, ya kita ungkapkan aja, yang bicarain aja. Memang sudah nyata, memang sudah ketahuan kok. Itu. Cuman dalam konteks yang apa ya, moderat lah. Kita usahakan sampai semoderat mungkin. Jangan sampai akhirnya mempertajam situasi. Itu yang Musafir posisinya di situ. Jadi akhirnya tadi pagi kan Musafir masuk ya diterima. Bahkan lihat itu keras sekali Musafir sebenarnya tadi itu. Tapi akhirnya kan dia ndak menyerang. Musafir juga pasang kuda-kuda nih, kalau diserang ini waduh. Tetap harus, tapi ternyata tidak. Tapi sebenarnya itu kan sebenarnya secara tidak sadar itu teguran keras sebenarnya itu. Tadi. Ya, dia sudah Betul, sadari Pak. itu, tapi Kalau dia ternyata kalau dia sadarin Pak, tapi kalau nggak dia sadarin masih dia lakukan lagi ya mungkin pertimbangan akhirnya ya seperti itulah Pak. Karena mendengar apa yang disampaikan Pak Putih semalam, ya ini kayaknya serius banget karena semuanya sudah ada, tinggal kalau ini diteruskan atau ya mungkin Babel yang lebih tahu, Pak Putih yang lebih tahu gimana follow up-nya kan gitu. Karena kalau apa yang diceritakan Pak Putih semalam betul-betul serius Pak, serius karena nilainya juga nggak kecil, besar gitu. Izin Bang Bintang, ya. Kalau saya perhatikan kan, ini dua orang ini kan, kalau orang sakit itu sudah tidak ada obat ya, gitu dah. ya itu yang berbahaya. Kalau sudah begitu sudah berbahaya. Nah, Kita terpaksa Musafir kayak lepas salah tangan satu aja. contoh, Musafir ndak Bang ikutan Musafir. kalau yang begitu sudah. Nah, mereka mencari dukungan kepada umat sebelah ya. Dan tadi pagi juga ada yang masuk ke room kayak seperti Lia Kristen, si PBB masuk untuk cari dukungan. Kalau hal ini dibiarkan, itu akan berdampak sangat luas malah, gitu lah. Nah, kalau bukti sangat mencukupi, kenapa kita tidak tes ombak memberikan efek jerah? Nah, sekarang di sini ada Pak Putih, ya, tetua-tetua kita ya, dan di sini juga ada 7 orang ya. Coba saya pengen tahu dari ke-7 orang ini kira-kira apa pendapatnya. Saya mau dengar. Ya kalau coba Babel lah yang cerita gimana kira-kira harapan para spender itu untuk sikapnya Pak PBB lah. Oh ya, aku pikir turun tadi. Masuk B. Monitor B. Babe, Saya tukar tempat sama guys ya. masih di sini kok Babe. Tapi saya yakin masih ada kesempatan sebenarnya sih. Masih ada kesempatan. Tapi kalau yang Ya, Iskariot saya rasa sudah nggak bisa diselamatkan sebenarnya sih. Maksud saya gini loh Pak Musafir, kesempatannya itu di dia gitu, di Pak PBB. Iya itu, maksudnya personalnya dia Heeh. bagaimana untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk Iya. ya saya sarankan sebaiknya rubah karakter. Mungkin bisa kembali normal. Tapi kalau tetap begitu terus, ya Musafir terpaksa ya kita sesama ini saya akhirnya ya bukan apa tapi ya sudah. Cuma bahasa Musafir ya udah gitu. Kan Itu selama ini kan Musafir juga kan prinsipnya ya semua kalangan bisa Musafir masuk dan kita urung rembuk bersama.
Tapi kalau sudah begitu ya Musafir cuma bilang udahlah kalau begitu. Mau apa lagi? Oke, itu pendapat Musafir ya. Kita minta pendapat Bang Putri dulu, bagaimana? Satu-satu kasih pendapat. Nanti Ibu Kue Lapis bagaimana, Bang Bintang bagaimana, Kesia bagaimana, Pin bagaimana. Coba, saya ingin tahu dari yang kita yang ada ini sekarang, suara yang terbanyak bagaimana? Babe Putih, Kayaknya Babe jauh dari perangkat. mulai dengan Kue Lapis dulu, Ibu Kue Lapis. Ya Pak, saya bolak-balik ke dapur. Nanyanya apa Pak? Kalau menurut saya, Ya, BB dan Iskariot itu, kalau penilaian saya, itu sudah, kalau orang sakit itu sudah tidak ada obat. Jadi kalau ini dibiarkan akan jadi benalu yang akan menjalar. ya, Itulah. ya. Jadi kalau kesimpulan saya harus ada tes ombak. Ya, paham. Salah satu ditindak. Gitu Ya, lah. ya. Nah, untuk ini Pak Musafir, kalau PBB mungkin masih ada kesempatan. Nah, saya minta pendapat yang lain, termasuk Ibu Kue Lapis, silakan. Kalau saya lihat, kalau Iskariot memang udah susah ya. Dia ke satu rumah terang udah enak nih ya. Terus dia bikin lagi yang kedua gitu kan. Udah nggak bisa, nggak ada obatnya ini mah ya. Harus ditindak karena penipuan ya. Walaupun dia bilang itu tanah masih nama dia. Tapi kan dia waktu itu di YouTube dan di Komal dia kan dia ngomong-ngomong, saya juga nonton tuh Pak. Pasir nih, perlu pasir nih buat gereja. Kan kita nyumbang untuk gereja Pak, bukan untuk dia pribadi gitu kan. Nah itu kan dia sudah mengatasnamakan GBI gitu kan, udah mengatasnamakan gereja. Kita kan kalau untuk gereja kan kita juga nggak pelit-pelit gitu kan. Nah, tapi di belakang kemudian hari dia ambil alih. Nah itu kan penipuan ya Pak. Penipuan ya kalau menurut saya ya. Itu udah sanksi Pak ya. Terus kalau si PBB susah juga ya Pak. Dia suka pakai bilang buat ada proyek seperti waktu itu saya dengar ada satu ibu yang dia mau bikin buku, dia sumbang, tapi bukunya nggak jadi, nggak tahu yang lain-lainnya gitu ya. Juga banyak Pak. Kalau menurut saya ini juga mesti dikasih efek jerak. Kalau enggak nanti benar anak-anak muda akan membuat seperti itu gitu. Diulang lagi kan yang malu Tuhan kita gitu loh Pak. Ya kan anak-anaknya seperti ini. Itu aja kalau menurut saya. Tapi tadi saya dengar itu tentang pasir ya. Itu saya tahun berapa ya? Tahun 2023 kalau tidak salah. Saat Iskariot dia bikin PK dengan Nandar. Lagi ngomong-ngomong saya di pihak dia waktu itu. Saya dukung-dukung gitu. Dan pada saat selesai dia langsung ngomong, "Waduh, saya salah transfer ini. Untuk bayar pasir ini saya salah transfer ini. Waduh, ini bagaimana ini?" Dia lagi PK tapi lagi transaksi dan dia kirim uang mungkin salah tempat itu mungkin berapa ratus atau berapa puluh juta itu atau enggak tahu lah berapa juta itu dia kirim salah itu. Dia ngomong, "Waduh, saya salah kirim ini. Waduh, bagaimana ini? Aduh, saya salah kirim." Saya pindah ke Nandar, saya pindah ke Komal Nandar. Nah, itu makanya Nandar langsung ngomong di Komalnya. Itu kan makanya jangan menghujat, jangan ini, itu sudah uangnya sudah lari tidak tahu kemana. Saya ketawa-ketawa aja waktu itu. Iya benar Pak. Batak lah, bayar kuli lah, apalah. Itu kan orang jadi dirayu untuk menyumbang gitu loh, kan untuk gereja ya. Tapi belakangan dia bilang
ada satu pendeta loh Pak, pendeta Apolos kalau nggak salah ya. Dia bilang katanya itu kan masih atas nama dia berhak mau memberi atau tidak memberi. Tapi kan di awalnya kan bilangnya untuk gereja, ya Pak ya, gitu. Ya udah, pokoknya dua-duanya harus ditindak. Oke, berarti Ibu Ombak-ombak Pelapis hidup. satu suara sama saya, ya. Kalau masalah yang Rudi Iskariot memang untuk rumah terang, memang jalurnya itu harus diambil ke pidana dulu ya, 378, 372 ya. Baru nanti lari ke perdata, kan gitu ya. Nah, oke, sekarang pindah ke PIN. Gimana menurut PIN sekarang? PIN Aku, monitor. ya Pak, kalau Iskariot itu kan udah banyak banget tuh ya penipuannya. Dan sudah banyak juga yang buat orang kecewa ya. Dari tutur kata, dari kelakuan, dan dia bukan cuma sekali, sudah berkali-kali kayak begini. Ya, kita kan sebagai orang Kristen pasti memaafkan lah ya. Mungkin udah beberapa kali sudah coba untuk memaafkan. Cuman kan diulang-ulang terus. Dan kita kan juga maksudnya kenapa kita mau kasih jera juga untuk shock terapi juga buat dia kan. Ya semoga dia berubah. Kalau nggak berubah biar tangan Tuhan yang bekerja. Memang bukan kita yang menghakimi dia, cuman di sini kita cuma menolong dia agar dia tuh sadar. Karena hukum itu kan dibuat untuk adil. Nah kita buat dia seperti itu, hukuman itu nggak cuma hukuman yang di surga bagian Tuhan, tapi hukuman di dunia ini kan memang juga ada dan pasti juga diperbolehkan terjadi gitu kan. Sanksi sosial tuh penting, karena kita hidup ini kan bersosial. Kalau Iskariot udah pastinya ya, biarkan hukum yang berlaku sesuai dengan kelakuan dia, tindakan dia. Terus kalau si Pak Bom Bom, walaupun saya bagian dari circle-nya dia, pertemanan dia yang sesingkat itu dan sangat berkesan, ya sama halnya kayak saya sama Bang CP gitu, tapi lebih dekat saya ke Pak Bom Bom memang. Terus kalau namanya efek jerah itu harus ya. Dalam keluarga pun ketika dia salah kita tegur. Gitu kan. Tapi kalau ini sudah menyangkut orang banyak, saya sebagai, anggaplah saya pernah jadi keluarganya. Ini demi kebaikan bersama karena yang dirugikan adalah saudara-saudara saya juga yang lain. Gitu, yang sudah baik juga sama, ya kita semua baik ya, sama-sama saudara. Cuman kan kalau saudara kita yang baik-baik ini lebih banyak disakitin sama dia, otomatis kan saya juga sedih ya ngelihat keadaan ini gitu. Caranya mungkin seperti ini ya, yang harus dia rasakan. Cuman balik lagi, niat kita adalah niat yang baik. Mungkin buat dia tidak baik, tapi kita semua sudah bersepakat bahwa ini niat kita adalah niat baik dan didasarkan oleh kasih. Walaupun saya dihina, saya difitnah, saya dilecehkan, tidak masalah buat saya. Yang penting kita semua apologet, apalagi generasi selanjutnya di bawah saya ya, itu bisa jauh lebih baik lagi karena media sosial ini akan semakin banyak ke depannya. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan dan seterusnya. Ini pasti akan lebih banyak lagi media sosial yang seperti ini. Jadi yang kita pikirkan bukan cuma hari ini atau besok, tapi untuk masa depan yang puluhan tahun ke depan. Saya berharap Pak Bom Bom juga bahkan untuk anaknya ya, semoga anaknya tidak mengikuti generasi seperti bapaknya.
Ya, dengan cara seperti ini, aku berharap ya, dan teman-teman juga yang ada di sini berharap, tim herder dan tim-tim lainnya ya, herder itu dalam arti auditor ya, bisa lebih menjamur lagi agar lebih terkontrol lagi. Aku sih berharap ya Pak, 2 orang ini dikasih efek jera seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku.